Ya, saudara, kita lanjutkan apa yang kita sudah bahas, yaitu tentang pencobaan dari bukunya John Owen. Ya, saya seperti biasa, saya akan share bahannya. Ya, kita sudah sampai ke halaman 8 dan halaman 9. Kita baca poin B, kita baca ulang ya, poin B yang kita sudah baca yang lalu akan dibacakan oleh rekan kita, Meta. Poin B, saya bacakan. Dunia, termasuk orang-orang duniawi, adalah pencoba. Nelayan menggunakan cacing sebagai umpan yang lesat untuk menangkap ikan. Dengan cara yang sama, iblis sering menggunakan daya tarik dunia sebagai umpan untuk membujuk seseorang berdosa. Ketika iblis mencobai Kristus, dia menggunakan kerajaan-kerajaan dunia ini sebagai umpannya. Melalui seorang pelayan perempuan, Petrus dicobai untuk menyangkali Tuhannya. Matius pasal 26 ayat 69. Dunia dengan segala hal dan manusia di dalamnya adalah sumber pencobaan yang tak henti-hentinya bagi orang percaya. Ya. Ya, kalau dipikir-pikir memang heran ya. Maksudnya heran tuh, kenapa orang jadi orang Kristen tuh harus dicobai terus-menerus, enggak selesai-selesai. Kan katanya dalam Kristus kita udah dilindungi dari yang jahat, ya. Dalam Kristus Tuhan sudah melepaskan kita dari segala kuasa dosa. Tapi kenapa kok ini masih terjadi? Sepertinya jadi Kristen, tidak jadi Kristen, kok sama aja begitu. Bahkan ya, dari ya kalau kita sudah mengalami perjalanan hidup Kristen yang sesungguhnya, bahkan kalau kita sudah bertobat, kita sudah mengambil keputusan untuk mau mengikut Yesus, pencobaan itu malah makin berat dan makin besar. Saya kalau renungkan waktu saya pertama kali jadi Kristen, lalu lama-lama sudah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun. Pencobaan itu nggak makin ringan, tapi makin hebat, makin luar biasa. Nah, jadi itu seringkali kan kita capek ya. Wah, ini gimana ini, kalau nggak selesai-selesai ini pencobaan, makin lama makin berat lagi. Tapi sebetulnya itu bukan hal yang mengherankan, karena kalau kita percaya kita ini naik kelas, ya, orang kalau naik kelas itu kan ujiannya nggak makin lama makin ringan. Ya, kelas 1 dibandingkan kelas 3, ya ujian kelas 3 pasti lebih berat dari kelas 1. Wajar kan? Saudara apa kepingin ujiannya cuma ujian kelas 1 terus? Sudah naik ke kelas 6 ujiannya tetap ujian untuk anak-anak kelas 1. Ya, sudah SMA ujiannya anak kelas 1 SD. Ya konyol kan. Saudara kan enggak suka malahan. Waduh, kok ngenyek ini. Wah, terlalu merendahkan ini ujian kayak gini nih. Terlalu ringan ini bagi saya. Ya, masa sudah SMA masih ditanya 1 tambah 1 sama dengan berapa? Wah, ya kita pasti jengkel ya toh dengan guru yang menguji kita. Ini guru ini niat apa enggak niat ini memberi ujian. Nah, itu. Jadi kalau saudara sebagai anak Tuhan, saudara merasa makin lama makin berat, itu justru menunjukkan Anda itu ada pertumbuhan. Kalau Anda enggak ada pertumbuhan, ya pencobaannya ringan-ringan dari dulu, ya ringan-ringan terus, karena enggak pernah naik kelas, ya toh. Tapi kalau saudara naik kelas, ya memang tambah lama tambah berat. Dan itu memang tujuan daripada pencobaan-pencobaan yang
saya sudah pernah paparkan ya toh. Memang Tuhan tuh mau kita mengalami pencobaan tuh untuk melatih kita supaya kita terus bertumbuh. Kita makin dewasa. Sampai kapan? Sampai mati. Nggak pernah selesai itu. Jadi saudara jangan berharap hidup itu nanti, wah enak saya hidup ini sudah semua pencobaan sudah lenyap, kami hanya hidup nyaman, tenang-tenang, tidak ada masalah. Nggak ada itu hidup seperti itu. Kecuali nanti kalau sudah mati, kecuali kita sudah selesai berjuang di dunia ini, nah itu kita dapat tempat yang benar-benar sampai kepada puncaknya. Tapi nggak perlu mimpi kepingin terus di tempat yang enak itu. Ya selama kita masih di dunia, ya inilah tempat yang terbaik buat saudara dan saya untuk kita berjuang. Kalau belum waktunya mati, ya jangan kepingin mati. Kalau sudah waktunya mati, jangan kepingin hidup. Ya, hanya orang itu kepingin mati. Ya, enggak usah lah. Kamu masih diberi hidup, ya berjuanglah untuk hidup ini. Tapi kalau sudah waktunya mati, jangan kepingin hidup. Ya sudah waktunya. Ya, mari kita belajar untuk berserah sesuai dengan waktunya Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita lihat pencobaan yang kedua ini. Yang pertama tadi kan iblis, ya. Iblis itu sebagai pencoba, sekarang dunia sebagai pencoba. Ya, iblis itu ya mencobai, ya menggoda, ya berbohong, ya apa ini, menyamar, itu kesenangannya iblis sudah. Menyamar, mencobai, berbohong, menggoda, ya itu senangannya iblis. Ya, kalau saudara masih level-level mungkin ya kalau bahasa Jawanya kerucuan gitu atau level-level ringan gitu ya digoda-goda, iseng lah. Iblis itu juga suka iseng-iseng itu menggodanya karena saudara ini dianggap kelas rendahan. Tapi kalau saudara sudah dianggap kelas tinggi sama iblis, oh serius, menggodanya amat serius dan makin hari makin tersamar. Itu yang paling bahaya godaan iblis itu adalah makin hari bukan makin jelas, makin hari makin tersamar. Dan bahkan saya bisa masuk dalam kondisi merasa iblis sudah tidak pernah menggoda saya lagi. Saya sudah berjalan taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sudah benar-benar tunduk di dalam jalan Tuhan. Jadi iblis pun tidak berani menggoda saya. Nah, itu sudah justru bahaya besar. Orang kalau merasa dirinya sudah tidak ada iblis yang menggoda, justru itu godaan iblis yang paling mengerikan. Ya, kalau saudara merasa saudara sebagai orang yang sudah begitu suci, sudah begitu rohani, sudah begitu dekatnya sama Tuhan, sampai iblis tidak bisa menyentuh Anda, itulah bahaya paling besar. Ya, karena memang orang Kristen itu hidup itu dalam nilai-nilai paradoks. Ya, nilai-nilai paradoks itu Anda makin dekat sama Tuhan, Anda makin diserang oleh iblis dengan serangan-serangan makin jitu, makin hebat, makin luar biasa. Bukan makin ringan dan bukan makin tidak ada apa-apanya. Dan saking hebatnya sampai membuat saudara merasa iblis sudah tidak akan menggoda Anda lagi. Anda sudah paling kuat. Ya, Anda sudah paling hebat. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu sudah kita sangat mudah dijebak iblis dan bahkan merasa kita tidak dijebak iblis. Bahkan kita mungkin menilai orang lain yang kena iblis. Kita sendiri tidak kena. Ya, siapa bilang
Ada orang yang imannya terlalu tinggi sampai sudah tidak digoda iblis lagi. Justru iman sangat tinggi itu godaan iblis sangat canggih. Oke, lanjut ya. Jadi memang dunia itu seru, dunia itu memang penggoda yang menggiurkan, dan banyak orang yang terjebak di situ. Saya melihat juga hampir tokoh-tokoh Alkitab itu semua tidak ada yang steril terhadap godaan dunia ya. Seperti contohnya ya Daud sendiri. Ya Daud dulu waktu masih belum punya apa-apa, rendah hati banget. Ya waktu masih jadi gembala, lalu bisa mengalahkan Goliat, ya dia masih rendah hati banget itu. Dia sadar benar-benar bahwa dia bisa mengalahkan Goliat itu bukan karena dia, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu Daud menyadari itu, ya. Lalu dia dikejar-kejar Saul, dia merasa dia itu seperti anjing yang akan disembelih, anjing yang sudah dikejar-kejar dan akan dihabisin, ya. Nah, Daud merasa seperti itu. Jadi dia betul-betul berharap hanya kepada Tuhan saja. Tapi setelah Daud jadi raja, dan setelah Daud memegang tampuk pimpinan yang tertinggi itu, dan dia menang-menang terus dalam peperangan, wah udah lain. Udah lain lah. Udah merasa siapa saya? Ya, saya kan orang raja, seorang raja. Saya kan orang tertinggi. Ya, saya memiliki segala sesuatu. Nah, sudah mulai lupa diri, mulai arogan, ya, mulai merasa diri yang paling hebat dan sebagainya. Tapi Tuhan sangat mengasihi Daud, dan Daud tanda petik ya, dihancurkan oleh Tuhan. Benar itu, Daud mengalami kehancuran yang dari Tuhan. Tapi justru kehancuran dari Tuhan itulah bukti daripada kasih Tuhan. Makanya saya beberapa kali kan pakai tema kehancuran itu. Kehancuran diri itu tema penting dalam hidup orang percaya. Kehancuran diri. Ya, saya pertama kali dengar tentang istilah kehancuran diri ini dari teman saya yang baca buku-buku reform klasik, ya buku-buku Puritan, itu sangat menekankan namanya kehancuran diri. Jadi tema kehancuran diri itu seharusnya tema utama bagi perjalanan hidup orang percaya. Temanya bukan kesuksesan diri, atau kehormatan diri, atau prestasi dan jasa-jasa yang sudah dilakukan selama pelayanan. Wah, hebat-hebat itu. Ya, saya juga takut itu. Misalnya sudah 40 tahun melayani, 50 tahun melayani, lalu dirayakan. Wah, inilah 50 tahun pelayanan. Inilah 40 tahun pelayanan. Inilah 30 tahun pelayanan. Memang kata-katanya penuh dengan kerendahan hati. Ini bukan saya, ini adalah anugerah Tuhan. Ya, karena sudah dididik di teologi reform, ya toh. Ini saya, ini semua anugerah, ini kalau bukan Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Ya, kalimat-kalimatnya memang sudah kalimat yang indah dan kalimat yang sudah reform gitu. Tapi apa benar hati yang terdalam dari diri kita yang sesungguhnya mengatakan, saya memang bukan apa-apa? Apa benar hati yang terdalam mengatakan, saya hanya sampah, namun Tuhan berbelas kasihan kepada saya yang adalah sampah ini? Nah, itu lain perkara loh ya. Omongan memang bisa indah, tapi hati nggak bisa berbohong di hadapan Tuhan.
Apa benar saya betul-betul merasa saya tidak berjasa? Ya, apa benar saya betul-betul merasa saya yang berkarya semua ini bukan saya, ini hanya Tuhan? Benar? Ya, kalau mau jujur sih enggak ya. Saya sendiri juga ngaku. Kita seringkali terjebak di dalam jebakan-jebakan iblis, merasa diri berjasa, merasa diri hebat, merasa diri sudah banyak berkarya, merasa diri sudah banyak seharusnya menolong orang sampai orang itu harus terima kasih sama saya. Bisa merasa begitu. Ya, jujur aja. Kalau orang sampai tidak merasa apa-apa, oh saya tidak pernah merasa apa-apa, saya tidak pernah merasa saya berjasa, saya tidak pernah merasa saya sudah berkarya, saya tidak pernah merasa saya yang sudah merintis ini, merintis itu. Oh, tidak pernah kok. Ini semua bukan saya dan sebagainya. Betul-betul merasa tidak pernah, betul-betul merasa tidak berjasa. Ya, jangan bohong ya, karena namanya kedagingan itu ada itu perasaan-perasaan seperti itu. Nah, yang dimaksud kehancuran itu adalah justru dengan kesadaran saya ini sombong, saya merasa diri saya yang berjasa, Tuhan mau hancurkan saya. Artinya, hai kamu yang sombong, kamu jangan lupa diri siapa kamu itu sebenarnya. Ya, jangan seperti kacang lupa kulit. Ya, kacang lupa kulit itu ya orang nggak tahu diri, lupa daratan, ya, lupa masa lalu, dan merasa diri sudah amat sangat hebat, Tuhan hancurkan. Itu kalau Tuhan mengasihi. Bisa juga itu penghancuran juga merupakan hajaran dari Tuhan, didikan dari Tuhan. Tapi juga bisa nggak diapa-apakan sama Tuhan, dibiarin aja. Makin lama makin sombong, makin lama makin merasa diri paling hebat, paling luar biasa, paling agung, paling mulia, dibiarin aja, nggak dihancurin. Justru itu yang lebih berbahaya lagi. Dan merasa bahkan buktinya Tuhan tidak menghukum aku, atau buktinya Tuhan tidak pernah menghalangi aku, semua yang aku inginkan selalu berhasil. Tuhan tidak pernah menghambat aku. Apa yang aku inginkan selalu terjadi. Inilah bukti bahwa penyertaan Tuhan. Buktinya saya tidak pernah dihambat. Apa yang saya inginkan selalu terjadi. Ini bukti bahwa Tuhan berpihak pada aku. Wah, hati-hati sekali itu. Ya. Kalau Tuhan sendiri aja mendidik dan mengajar Daud sedemikian rupa, dan bahkan Daud pun mau mendirikan bait Allah, Tuhan tidak menghendaki. Daud itu kurang baik apa di hadapan Tuhan itu? Memang dia nggak baik. Tapi artinya Tuhan itu memang amat sangat mengasihi Daud loh. Itu seperti dikatakan di Mazmur itu seperti Daud itu bagaikan biji mata Tuhan. Ya, biji mata itu apa itu maksudnya biji mata? Pemeliharaan mata itu istimewa banget. Ya, tapi Tuhan pun tidak mengizinkan Daud mendirikan bait Allah. Supaya apa? Ya supaya kamu jangan makin sombong. Kamu jangan makin merasa berjasa kepada Tuhan. Itu loh. Itu namanya penghancuran. Ya, jadi saya mau membawa kita ini semua di dalam kesadaran pencobaan yang mengerikan itu. Yaitu tawaran dunia. Ya, tawaran duniawi. Dan
hampir semua orang jatuh di sini. Termasuk saudara dan saya. Saudara jangan bilang saya enggak mungkin kena di situ. Saya enggak suka duniawi. Saya orang yang enggak suka duniawi. Siapa bilang? Ya, misalnya saya enggak suka uang. Ya, saya kalau dikasih persembahan itu saya tolak. Saya tidak mau uang. Pendeta-pendeta yang selalu dikasih uang, selalu nerima itu pendeta murahan, mata duitan. Kalau saya tidak mau. Saya bukan pendeta murahan. Loh, kata-kata seperti itu pun aja sudah kata-kata duniawi. Kenapa? Pertama, dia merasa dia lebih rohani dari pendeta-pendeta mata duitan itu. Nah, betul kan? Kalau orang menilai, apa itu pendeta-pendeta itu? Gila duit semua. Nah, berarti kan sudah menunjukkan, saya kan bukan gila duit. Saya orang lebih rohani dari pendeta-pendeta mata duitan itu. Nah, itu aja sudah tergoda. Ya, enggak gampang loh orang bilang saya sama sekali enggak tergoda. Itu enggak gampang. Karena apa? Ngomong apapun kita sudah tergoda. Saya ngomong seperti ini pun saya juga menyadari saya bisa ngomong dengan tergoda. Ya, saya sudah tergoda menilai orang yang enggak rohani itu seperti ini, yang rohani seperti ini. Dengan kata lain, saya merasa diri saya lebih rohani. Nah, itu enggak boleh. Karena apa? Karena penghancuran tadi, Tuhan itu mau membawa saudara dan saya menyadari saya ini bukan orang rohani justru. Tidak ada orang rohani yang benar-benar rohani itu. Tidak ada. Kalau saya bisa seperti sekarang, Paulus selalu bilang apa? Semua karena kasih karunia. Saya sebagaimana adanya sekarang. Semua karena kasih karunia. Sadarlah, Anda dan saya sebenarnya adalah orang bobrok yang tidak pantas, yang tidak layak, yang patut dibinasakan. Itulah aslinya saudara dan saya. Mungkin secara moral Anda hebat. Saya tidak pernah main perempuan sejak zaman saya pemuda sampai tua. Ya, saya tidak pernah menyentuh wanita. Saya tidak pernah gila uang. Saya tidak pernah gila kedudukan. Saya selalu melakukan yang terbaik. Saya tidak mau bikin tindakan-tindakan murahan yang tidak ada nilainya. Saya selalu melakukan hal yang paling bernilai. Nah, Anda hebat secara moral. Ya, tapi Anda nggak tahu bahwa moral itu pun adalah godaan duniawi. Kebanggaan moral itu adalah godaan duniawi yang tidak kentara. Kebanggaan moral. Saya tidak pernah kepelacur, saya tidak pernah main wanita, saya tidak pernah berjudi, saya tidak pernah merampok, saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah mencuri, saya selalu menghormati orang tua. Apa semua adalah kebanggaan moral yang sebetulnya di mata Tuhan itu sampah. Mungkin ada yang bilang sama saya, Pak, buktinya kok Tuhan itu bilang, masuklah hambaku yang setia, ya, engkau layak menerima mahkota kehidupan. Engkau selama ini sudah begitu setia dan begitu sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Loh, itu kan menunjukkan orang yang moralnya sangat tinggi. Hati-hati, menurut saya ukuran orang bisa masuk surga itu bukan ukuran moral. Perhatikan baik-baik. Iman Kristen bahkan Reform menegaskan ukuran Anda bisa masuk surga itu bukan ukuran moral. Kalau sampai ukuran moral yang menjadi standar Anda masuk surga atau tidak, berarti kita sudah bukan Reform. Kita mungkin Arminian, atau bahkan mungkin tidak Kristen.
Karena justru agama di luar kekristenan ya sangat menekankan moral sebagai standar syarat masuk surga. Loh, apa kalau begitu sebaliknya, Pak? Orang Kristen sama sekali tidak menghargai moral atau orang Kristen sama sekali rusak-rusakan hidupnya. Toh tetap masuk surga. Tidak juga. Jangan memfitnah kekristenan dengan ilmu-ilmu yang enggak benar. Ya, dengan membuat catatan-catatan yang menyesatkan, yang tidak sebenarnya bukan Kristen yang sesungguhnya. Kristen memang tidak menegaskan bahwa Anda diselamatkan karena Anda orang baik. Karena kita bilang apa? Tidak ada seorang pun yang baik. Di hadapan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang baik. Jadi kalau gitu orang Kristen tidak perlu bermoral. Siapa yang bilang orang Kristen tidak perlu bermoral? Tapi moral bukan standar atau syarat masuk surga. Tapi orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, ini bolak-balik penekanannya Reform itu kan selalu begini. Orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, Tuhan akan mendidik dan menghajar, ya, dan apalagi pokoknya mendidik, menghajar, menasehati, mengingatkan, memperingatkan, bahkan memberikan apa ya, hukuman-hukuman tanda petik untuk kita itu, yaitu tadi saya bilang naik kelas itu loh. Untuk saudara dan saya naik kelas. Dan naik kelas itu selalu ada nilai paradoks di dalamnya. Nilai paradoks. Paradoks itu saya makin dekat sama Tuhan, bukan saya merasa diri saya paling baik, tapi saya merasa saya orang yang paling berdosa. Di antara semua orang berdosa, aku orang paling berdosa. Tuhan tuh makin, karena Anda makin dekat sama Tuhan, Tuhan tuh makin tunjukkan kebobrokan Anda yang sebenarnya. Yang dulu Anda merasa Anda itu tidak bobrok, tapi makin dekat sama Tuhan, Tuhan tunjukkan kebobrokan. Ya. Sampai dia orang ini yang tadinya mungkin membangga-banggakan moralnya, prestasinya, ya, kehebatannya dalam melayani Tuhan. Dia akhirnya waktu itu disadarkan Tuhan semua yang dia bangga-banggakan itu sebetulnya hanya sampah di hadapan Allah. Sampah kalau kamu menyombongkan itu. Itu menjadi sampah. Benar. Akhirnya menyadari only by grace itu. Semua adalah only by grace. Ya, oke. Jadi kembali lagi ya. Kadang-kadang kita membaca buku ini sepertinya kita itu memang bisa tergoda untuk meresponi dengan salah. Misalnya seperti ini. Oh, dunia adalah penggoda, pencoba. Berarti saya adalah orang yang harus jauh dari dunia dan saya tidak mau menjadi orang dunia. Saya kira ternyata Alkitab itu mau menunjukkan pada saudara kalau ada godaan dunia itu. Pertama-tama yang harus saudara sadari adalah saya orang duniawi. Itu yang pertama-tama harus disadari. Bukan, oh saya adalah orang yang sudah tidak duniawi, saya orang surgawi, saya cuma senang yang semuanya bernilai surgawi. Saya tidak seperti orang-orang berdosa yang jelek-jelek itu, yang brengsek itu. No. Tuhan tuh mau menyadarkan saudara dan saya. Kamu itu tidak lebih baik dari orang lain. Kamu dipilih bukan karena kamu lebih bagus dari orang lain. Dan kamu setelah dipilih pun jangan merasa kamu lebih bagus dari orang lain. Nah itu seringkali begitu.
Waktu pertama kali dipilih mungkin, aduh terharu sekali, aku orang berdosa kok dipilih Tuhan. Aku orang tidak layak kok Tuhan mau mengasihi aku. Ya itu pertama kali. Waktu bertobat pertama kali. Nah, nanti kalau sudah jadi Kristen puluhan tahun, lalu merasa, aku lebih rohani dari orang-orang jelek itu. Aku sudah tidak duniawi seperti orang-orang kelas rendah itu. Aku sudah kelas tinggi. Moralku moral kelas tinggi, bukan kelas rendahan. Nah, itu ya duniawi sama aja, cuma duniawinya duniawi tingkat tinggi. Ada duniawi tingkat rendah, ada duniawi tingkat tinggi itu makin mengerikan. Yaitu misalnya, saya tidak mau jadi pendeta, gila uang. Selalu kalau saya dikasih persembahan, saya tolak. Saya nggak mau. Saya mau tunjukkan saya bukan pendeta gila uang. Oh ya. Dengan kata lain, kamu itu pendeta gila hormat. Tuh ya toh. Jadi kamu tidak mau uang karena kamu mau menunjukkan kamu adalah pendeta terhormat yang bukan gila uang. Saya dalam hal ini saya bergumul karena saya juga pernah diajar untuk kalau dikasih persembahan jangan selalu terima. Tunjukkan bahwa kamu itu bukan pendeta murahan yang gila uang. Tapi herannya saya juga pernah dianjurkan seorang hamba Tuhan senior saya malah bilang, kamu tidak boleh menolak orang yang memberi persembahan kepadamu. Oh iya toh. Jadi nasihat mana yang mau dituruti? Tolak saja itu. Sekali ya tidak usah selalu. Sekali-sekali tolak, tunjukkan bahwa kamu ini pendeta yang bukan rendah. Atau saya kalau menolak itu tidak boleh malah. Saya harus belajar menerima. Dan menerima bukan karena serakah, tapi menerima dengan segala kerendahan hati. Artinya kerendahan hati itu sebetulnya saya nggak layak menerima ini. Ya, karena semua yang saya lakukan adalah anugerah Tuhan. Tapi kalau ini adalah tanda kasih dan belas kasihan Tuhan bagi saya mau belajar menerimanya dengan segala keberadaan saya. Ya itulah maksudnya orang nggak menerima persembahan itu juga bisa orang sombong. Orang menerima persembahan memang bisa gila uang. Ya bisa dua-dua kan. Mau yang sombong atau mau yang gila uang. Nah, kita itu tidak pernah bisa lepas dari godaan dunia. Itu maksud saya sebetulnya. Dari omongan-omongan itu, kita itu nggak pernah bisa lepas dari godaan dunia. Dan sadarlah, kalau bukan Tuhan yang menjaga kamu, kamu pasti sudah tertipu oleh godaan-godaan duniawi ini. Dan sudah terlena, dan sudah larut dalam godaan-godaan duniawi. Ya, dan saya merasa happy aja dengan segala godaan ini, enjoy aja. Saya tidak merasa ini bertentangan dengan hati nurani saya karena memang saya orang yang sangat rohani, orang yang sangat menjaga kekudusan, orang yang menjaga kehormatan, orang yang menjaga kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hati-hati. Iblis luar biasa. Kepandaian iblis itu luar biasa. Saudara jangan merasa saudara lebih pandai dari iblis. Terbukti semua orang pilihan Allah, semua pernah jatuh dalam dosa. Ya, saudara jangan pikir orang kayak Ayub nggak jatuh. Ayub pun jatuh. Salah itu kalau menafsirkan Ayub nggak jatuh. Ya, saya belum bereksposisi tentang
Itu seminar saya tentang Ayub itu. Ya, dulu saya sudah pernah bawakan itu di Karawaci juga pernah. Oke. Ini sudah jam berapa ini? 9.38. Ya, jadi dengan cara yang sama iblis sering menggunakan daya tarik dunia sebagai umpan untuk membujuk seorang berdosa. Ya, umpan. Ya. Orang kalau mau nangkap ikan tuh pakai umpan. Iblis juga pakai umpan. Umpannya apa? Dunia. Ketika iblis mencobai Kristus, dia menggunakan kerajaan dunia sebagai umpannya. Ya, karena memang Kristus berhak kan atas seluruh kerajaan dunia, Kristus berhak. Dan iblis menawarkan itu yang menjadi haknya Kristus memang. Ya, Kristus tidak, tentunya Kristus jauh lebih pandai daripada iblis yang satu-satunya yang tidak tergoda oleh iblis dan tidak akan jatuh dalam dosa. Hanya Tuhan Yesus, semuanya jatuh. Semuanya jatuh. Saudara jangan bangga dan merasa diri tidak pernah jatuh. Omong kosong dan penipu orang yang mengatakan dirinya tidak pernah jatuh. Ya, oke. Melalui seorang pelayan perempuan, Petrus dicobai. Ya, Petrus saja loh kena dengan perempuan. Perempuan yang apa sih? Pelayan perempuan. Petrus sudah ketakutan luar biasa. Ini menunjukkan apa? Inilah manusia. Inilah saudara dan saya. Jangan saudara lalu pikir Petrus itu begitu goblok, murahan, gitu aja takut. Berarti saudara sok hebat ya. Merasa saudara lebih hebat dari Petrus. No. Gambaran Petrus adalah gambaran saudara dan saya. Pada saat kita mengalami pencobaan, kita bisa langsung gemeter, ya, langsung kolaps, langsung nggak bisa bertahan. Itu. Ya, dunia dengan segala hal dan manusia di dalamnya adalah sumber pencobaan yang tak henti-hentinya bagi orang percaya. Oke? But don't worry. Ya, karena apa? Karena di balik semua peristiwa ini, Tuhan sedang mendidik anak-anaknya untuk sadar diri dan untuk bertumbuh di dalam kebenaran demi kebenaran. Puji Tuhan, sampai di sini aja. Ya, terima kasih untuk pemaparannya Pak Pendeta Andi Halim. Kita bersyukur ya karena kita mengetahui, bertambah lagi pengetahuan kita dan juga iman kita kepada Tuhan, karena yang tadi beberapa yang saya highlight dari Bapak Pendeta Andi Halim. Yang pertama bahwa munculnya kesadaran bahwa kita ini adalah orang duniawi yang seharusnya kita tidak diliputi oleh kesombongan-kesombongan gitu ya, sehingga kita merasa layak di hadapan Allah. Tetapi semakin kita mengikuti Dia, maka Tuhan juga akan menguji iman kita. Maka jika ada pencobaan yang datang gitu ya, yang Tuhan izinkan, itu menjadikan kita semakin sadar bahwa kita harus bergantung lebih kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua adalah kebanggaan-kebanggaan moral. Ya, itu adalah salah satu godaan duniawi yang kita harus sadari bahwa semua itu yang kita banggakan di mata Tuhan adalah sampah adanya. Dan kemudian makin dekat Tuhan, yang ketiga, Tuhan makin tunjukkan tentang kebobrokan kita. Dan kita hanya ingat satu, bahwa only by His grace saja kita ada sebagaimana kita ada. Begitu ya Pak Andi ya. Dan kemudian ada pertanyaan Pak Andi yang sudah masuk di chatting kita pada pagi hari ini di Zoom. Yang pertama dari Ibu Widya Minarsi yang mengungkapkan bahwa bertanya seperti ini, Pak, Yusuf anak Yakub, pencobaan selesai sampai setelah menjadi wakil Firaun? Itu pertanyaannya, Pak. Silakan boleh dijawab. Enggak pernah selesai. Yusuf waktu menjadi wakilnya Firaun, pencobaannya Yusuf saya yakin juga makin hebat. Dan dia memang sangat mendapat kesempatan untuk bisa membalas dendam kepada saudara-saudaranya.
Dan dia membanggakan diri atas prestasi-prestasi dia sehingga menjadi wakilnya Firaun. Jadi pencobaan itu masih terus ada, tapi Yusuf memang dididik Tuhan dengan luar biasa. Sehingga memang menghasilkan kesadaran Yusuf juga bukan apa-apa. Meskipun dia sudah menjadi raja, ya menjadi raja di bawah Firaun, tapi Yusuf tetap sadar semua karena anugerah Tuhan. Benar. Kenapa saya berani mengatakan itu ya? Karena Yusuf sendiri kan pernah berkata bahwa sampai dia bisa menjadi seperti sekarang itu melalui tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu bisa memakai kejahatan saudara-saudara Yusuf justru untuk membawa Yusuf sampai mengalami kedudukan yang waktu itu dia alami. Tapi dia sadar kedudukan dia itu bukan untuk kepentingan dia. Nah, ini yang bagi saya luar biasa didikan Tuhan kepada Yusuf. Ya, perhatikan ya kata-kata saya tadi. Kedudukan Yusuf yang sampai top itu bukan untuk demi kepentingan Yusuf. Tahu dari mana? Ya, tahu dari kalimatnya Yusuf sendiri. Tapi itu adalah untuk kepentingan penggenapan perjanjian Allah. Untuk menjanjikan ada suatu bangsa yang besar. Ya, Tuhan sudah berjanji melalui Abraham, melalui keturunan Abraham, semua bangsa akan diberkati. Dan turunan Abraham itulah perjanjian Allah digenapi melalui keturunan Abraham. Itu berarti Yusuf itu ngelihatnya keberadaan saya ini demi penggenapan perjanjian Allah, yaitu terwujudnya suatu bangsa yang besar. Mari kita baca ayatnya. Kejadian ini ayat sudah sangat terkenal sekali dan menjadi salah satu ayat yang saya sangat tekankan. Kejadian 50 ayat 20 ya. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Saya bacakan Pak Andi. Ya, silakan. Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, coba ya, kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Ini saudara-saudara Yusuf punya rencana jahat. Ya, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, kebaikannya untuk siapa? Kebaikan bukan untuk kepentingan pribadinya Yusuf, tapi apa? Yakni untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Artinya Yusuf itu bisa menolong saudara-saudaranya sampai nggak mati kelaparan. Karena kalau mereka mati kelaparan berarti perjanjian Allah pupus. Langsung habis kan perjanjian Allah. Sudah tidak ada lagi keturunan Abraham. Sudah lenyap, mati kelaparan semua. Nah, mereka nggak sampai mati kelaparan, mereka minta tolong untuk bisa dapat makanan dari Yusuf. Inilah yang dilihat Yusuf. Jadi Yusuf sama sekali tidak merasa, oh aku yang berjasa, aku yang hebat, ini gara-gara aku setia sama Tuhan, ini gara-gara aku berprestasi, kamu itu orang apa, kamu itu hina semua, kamu tujuannya cuma jelek-jelek aja pikiranmu. Nah itu, Yusuf tidak menjadi sombong seperti itu. Ya, bagi saya luar biasa. Didikan ini juga bukan luar biasa Yusufnya, luar biasa didikan Allah kepada Yusuf, anak manja itu. Sebelum dia mengalami ini, dia adalah anak paling dimanja. Dan justru untung dia dijual ke Mesir,
Soalnya kalau dia dimanja terus, jadi anak rusak. Jadi kalau Yusuf itu tidak dijual, tidak akan jadi seperti ini. Dan itu Yusuf melihat semua karya Allah luar biasa. Bukan kehebatan Yusuf. Luar biasanya karya Allah. Oke. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Widya ini. Apakah Ruth jatuh dalam dosa? Tadi Pak, yang Bapak bilang di toko-toko Alkitab itu kan semua waktu dicoba pasti jatuh dalam dosa. Nah, Ruth kan sepertinya nggak kelihatan dia jatuh. Ya, yang tidak tertulis tidak berarti tidak pernah jatuh, ya. Tapi kalau saya disuruh nyebutkan semua tokoh jatuhnya bagaimana, ya saya tidak bisa menyebutkan. Tapi tidak ada orang tidak pernah jatuh, ya pasti pernah. Cuma ya memang nggak ditulis, ada yang ditulis, ada yang tidak ditulis. Ya kalau coba kita lihat orang yang paling hebat seperti Ayub aja juga jatuh kok, ya toh. Apalagi yang lain-lain ya. Daud tuh kurang hebat apa? Juga jatuh. Ya toh. Perjanjian baru ya, termasuk Petrus ya. Termasuk yang lain. Ya pasti namanya manusia. Rasul Paulus sendiri bagaimana? Rasul Paulus bolak-balik malah sharing. Aku selalu inginkan yang baik, tapi yang jahat yang selalu aku lakukan. Loh, bagaimana itu? Paulus saja sampai merasa aku sangat tidak layak di hadapan Allah. Inginnya melakukan yang baik, tapi yang jahat selalu yang dilakukan. Artinya apa? Artinya aku sadar benar, aku ini bukan orang baik. Sadar benar. Maksudnya ini bukan lalu menghalalkan ketidakbaikan loh ya. Bukan lalu nggak apa-apa, nggak baik pun nggak apa-apa, atau masuk surga. Enggak, tidak ada spirit seperti itu. Justru orang yang menyadari dirinya tidak baik, dia mau datang kepada salib Kristus dan tidak bermain-main dengan dosanya. Ya, oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi, satu dari Pak Elia dan juga satu lagi ada dari Pak Satria. Ya, dari Pak Elia terlebih dahulu, topik penghancuran. Saya pernah membaca buku Kehilanganku Mendapatkanmu. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24, yaitu yang mengungkapkan tentang hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Berdasarkan ayat Efesus pasal 5 ini, saya melihat banyak sekali pencobaan dalam keluarga. Jika karena satu dan lain hal, seorang istri lebih dominan dalam segala hal seperti harta intelektual dan sebagainya melebihi suaminya, sehingga akan terjadi keributan berdasarkan ordo yang terbaik. Jika dalam jemaat melebihi daripada Kristus, maka jemaat itu akan tercerai-beraikan dari analogi Efesus pasal 5 ini. Bagaimana Pak Andi melihat fenomena keluarga Kristen dari dulu, saat ini hingga sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali? Dalam penerapan firman ini, bagaimana kita memilihkan anak-anak kita untuk dalam mencari pasangan di kemudian hari? Ini pertanyaan dari Pak Elia, Pak. Silakan. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ini tentang keluarga Kristen. Istri kalau punya potensi lebih besar dari suami, memang cenderung merendahkan suaminya dan menginjak-injak kepala suaminya. Tapi sebaliknya, saya katakan, suami yang memang lebih kurang mampu dibandingkan istrinya. Suami ini justru bukan menunjukkan keakuannya dia hancur, enggak. Justru dia makin terobsesi membesarkan keakuannya tanpa dia sadar. Ini sebagai defense mechanism. Ini kalau di psikologi ya.
Jadi orang yang merasa minder itu bukan orang yang betul-betul mau merendahkan diri. Orang merasa minder itu justru bisa sebaliknya, dia gengsinya sangat tinggi. Ya. Nah, laki-laki yang sudah istilahnya benar-benar kalah pinter sama istrinya, biasanya gengsinya juga makin tinggi. Dan dia merasa nggak terima kalau direndahkan istrinya, bahkan memakai kekerasan dan memakai apa ya pokoknya KDRT lah seperti itu untuk menunjukkan bahwa dia bisa menang. Nah, menurut saya ini sama-sama bodohnya. Istri yang mau menguasai suami juga bodoh, suami yang juga tidak terima direndahkan dan mau menekan istrinya dengan paksa atau dengan kekerasan juga bodoh. Kenapa? Karena bagi saya yang terutama penghancuran diri itu terutama apa? Menyadari saya memang bukan apa-apa. Kalau dua-dua suami istri betul-betul mengalami penghancuran diri seperti ini, semua bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kalau tidak mau penghancuran diri, ya sudah, hancur-hancuran, istilahnya gitu. Suami istri hancur-hancuran, ayo. Lu mau banting piring, gua juga bisa banting alat elektronikmu. Saya lihat satu video itu, suami istri beradu hancur-hancuran barang ya. Akhirnya rumahnya hancur semua. Ya, rumahnya hancur semua ya habis semua hartanya. Ya, nah itu orang yang istilahnya enggak mau ngalah. Ya enggak mau ngalah ya tambah hancur. Ada yang bilang, lah saya kalau ngalah dia tambah gede Pak kepalanya. Ya, Alkitab tuh malah menunjukkan cara yang sangat berbeda ya. Dengan kamu membalaskan kejahatan dengan kebaikan, kamu seperti memberikan api bara di dalam kepalanya, di atas kepalanya. Artinya apa? Kalau kita itu selalu membalas dengan kebaikan, itu orang yang sok mau hebat dan sok mau berkuasa atas kita, itu akan memang Tuhan justru akan menghancurkan orang sombong itu dengan dia diperlakukan oleh orang yang betul-betul tidak menyombongkan diri. Alias dipermalukan oleh orang yang tidak menyombongkan diri. Ya, memang semua itu anugerah Tuhan. Maksud saya beginilah. Jadi keluarga itu tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan lawan kekerasan. Tidak bisa. Nah, bagaimana Pak kalau dia tidak sadar-sadar? Ya doakan. Karena apa? Yang bisa merubah hati itu cuma Tuhan. Sudah itu kuncinya. Yang bisa merubah hati seseorang itu cuma Tuhan. Ya caranya apapun, I don't know. Tuhan punya 1001 macam cara untuk mendidik orang dan semua itu tiap keluarga itu salibnya sendiri-sendiri. Tidak sama. Ada keluarga yang bahkan sampai cerai juga ada. Ada keluarga yang tidak cerai-cerai tapi sudah hidup sendiri-sendiri juga ada. Ada keluarga yang seolah-olah rukun, seolah-olah baik, tapi semua penuh dengan kemunafikan. Juga ada. Jadi, waduh, ceritanya 1001 macam. Ini bina keluarga lama-lama. Ya toh. Mungkin Bu Meta malah sudah banyak pengalaman dari saya. Perlu 1 jam bersama Ibu Meta. Nah, itu. Nanti moderatornya Pak Elia. Pak Andi jadi host begitu? Waduh. Nah, boleh. Pak Andi, ini ada satu pertanyaan dari Pak Satria. Ya. Mau tanya Pak Andi, kalau Yesus tidak mungkin dapat berdosa, lantas untuk apakah pencobaan di padang gurun tersebut? Apakah hanya sebuah sandiwara saja?
Terima kasih, Iya. Pak. Ya, Pak Satya, ini pernah saya bahas juga ya. Jadi pencobaan Tuhan Yesus itu bukan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu mungkin jatuh dalam dosa sehingga dia dicobai. Tidak ada gunanya Tuhan Yesus mungkin jatuh dalam dosa itu. Ya, itu suatu hal yang sama sekali tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya untuk Tuhan Yesus dicobai kalau dia mungkin jatuh dalam dosa. Nah, kalau begitu buat apa dicobai? Pencobaan Tuhan Yesus itu justru mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar Allah, terbukti, benar-benar disaksikan dan dinyatakan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah yang tak terkalahkan oleh kuasa apapun. Ya, itu pencobaan Tuhan Yesus adalah merupakan suatu proklamasi bahwa Kristus memang benar-benar Allah yang tak terkalahkan oleh segala godaan apapun. Jadi kesimpulannya apa? Percayalah kepada Kristus. Nah, itu. Bukan lalu Tuhan Yesus ini bisa jatuh dalam dosa. Dan itu bagi iblis ya. Bagi iblis, Tuhan Yesus sebagai manusia mungkin jatuh dalam dosa. Karena bagi iblis, kalau Tuhan Yesus tidak mungkin jatuh dalam dosa, buat apa dicobai? Atau iblis ya pasti males lah mencobai Tuhan Yesus kalau tidak mungkin jatuh dalam dosa. Bagi iblis, Tuhan Yesus mungkin jatuh dalam dosa. Nah, saudara jangan ikut-ikut iblis. Maksud saya ikut-ikut iblis itu ikut-ikut meyakini Tuhan Yesus juga mungkin jatuh dalam dosa. Enggak usah ikut iblis. Kita ikut berpihak kepada Allah. Karena bagi Allah, Yesus anaknya yang tunggal tidak mungkin jatuh dalam dosa. Karena dia Allah. Meskipun menjadi manusia, tapi dia Allah. Dia memang merasakan penderitaan-penderitaan kita. Tapi satu hal, dia memang tidak mungkin berdosa. Oke, itu. Ya, oke, terima kasih Pak Andi. Apakah ada yang ingin bertanya satu lagi dari Zoom ini? Kalau tidak ada, ini sudah pukul 10 Pak Andi, apakah ada rangkuman terakhir yang akan diberikan kepada kita dan kita akhiri? Iya. Ya. Halo Pak Andi. Ya. Ya, Pak Gegi, silakan. Pak Andi, misalnya orang Kristen sejati bisakah jatuh dalam dosa? Kristen Ya. sejati loh. Kalau jatuh dalam dosa, apakah tetap selamat? Ya situ aja. Ya bisa Pak. Tadi Pak Gegi mungkin agak terlambat masuknya. Jadi di awal-awal tadi saya justru tunjukkan tidak ada anak Tuhan yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Anak Tuhan itu ya manusia biasa juga bisa jatuh dalam dosa. Dan justru tema tadi di awal saya menekankan apa? Penghancuran diri. Penghancuran diri itu enggak merasa dirinya hebat, enggak merasa dirinya orang rohani, enggak merasa dirinya orang yang sudah punya prestasi, kesucian, ya, taat sama Tuhan dan sebagainya. Itu justru godaan iblis dan itu justru kejatuhan dalam kesombongan. Nah, itu juga salah satu contoh bahwa kejatuhan itu bisa dalam kerendahan. Kerendahan maksudnya kerendahan itu kejatuhan moral yang rendah maksudnya begitu. Tapi juga bisa kejatuhan dalam moral yang tinggi. Orang yang moral yang tinggi bisa sangat sombong dan menghina orang lain yang rendah. Ya, merasa diri begitu rohani dan sebagainya. Nah, itu kehancuran dalam moral yang tinggi. Oke, itu aja. Ya, terima kasih Pak Andi. Dan kita bersyukur yang ada di Zoom ini maupun mengikuti melalui YouTube itu juga berdasarkan kasih setia Tuhan ya, karena kita masih boleh mendapatkan firman Tuhan dengan setia dari Bapak Pendeta Andi Halim. Dan kiranya ini kita juga mengencourage daripada teman-teman kita, kenalan kita, kalau bisa kita bagikan link ini setiap acara hari Selasa, hari Kamis, RMC Today, kita juga akan membawa rekan-rekan kita untuk semakin belajar mengenal Tuhan.
Terima kasih Bapak Pendeta Andi Halim untuk hari ini RMC Today Terima kasih. tentang pencobaan, dan saya minta Bapak Pendeta Andi Halim untuk boleh menutup di dalam doa. Iya, saya minta Pak Elia bisa tutup dalam doa buat kita semua. Terima kasih. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih menyediakan kami akan hidangan-Mu. Berkatin akan setiap kami dalam pendengaran kami masing-masing, supaya kami boleh Engkau sentuh dengan kebutuhan kami yang beraneka ragam ini. Engkau akan berbicara melalui diri kami masing-masing. Dari perenungan, gelisahkanlah hati kami ya Bapa, untuk boleh menjawab akan seluruh kebutuhan yang kami butuhkan, secara yang kami sadarin atau yang tidak kami sadarin. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah dengan setia membagikan akan berkat-berkat yang kami butuhkan. Dan kami berterima kasih hari ini Ibu Meta sudah kembali menemani kami untuk menghantarkan acara ini lebih bagus lagi. Dan kami bersyukur ada teman-teman yang boleh terlibat di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan doa yang tidak sempurna ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Elia. Terima kasih.